saya awali lagi. Jadi selamat malam, sugeng dalu, rahayu. Baik teman-teman sekalian, ini ternyata yang datang juga banyak gitu. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman Boworoso dan lebih khusus lagi Pak Lurah Ngijo yang pada malam hari ini memfasilitasi kita bersama untuk kali kedua menyelenggarakan kegiatan Saresian Budaya pada desa yang saya sebut sebagai desa bersejarah. Jadi kita sekalian berada di desa Ngijo, tepatnya pada dusun Leses gitu ya. Nah, saya jadi ingat Leses itu, ingat apa yang disebut di dalam Kakawin Nagara Kertagama dalam kaitan dengan perjalanan Hayam Wuruk menuju ke Lamajang yang melewati satu tempat namanya Haleses. Nah, Haleses itu menjadi tempat yang dikenal di Probolinggo karena ada pabrik kertas, yaitu Leces sekarang. Jadi ada perubahan dari Leses menjadi Leces gitu ya. Leces menjadi Leces. Nah, Leces juga mengingatkan saya pada suatu lok atau lowok di daerah Singosari, yaitu lok atau lowok Leses ya. Artinya di Malang namanya Leses, bukan Leces ya. Mirip dengan yang ada di Karangploso. Jadi kalau di Karangploso itu nama dusun, sementara di Singosari saya tidak tahu apakah itu juga sekaligus nama dusun, tapi yang pasti itu nama lowok. Jadi ada satu sumber air cukup besar yang disebut dengan Leses. Karena itu sebutannya adalah lowok Leses. Nah, Leses atau Haleses dalam bahasa Jawa kuna ini menunjuk pada tanaman ya, wit leses gitu ya, tanaman. Nah, oleh karena itu ada baiknya kalau kita masih bisa mengidentifikasi pohon leses itu seperti apa. Nah, kalau memang masih memungkinkan untuk dicoba identifikasi dan kita bisa mendapatkan pohonnya, mungkin paling tidak bisa ditanam di sekitar sini, Pak. Ya, ini menjadi salah satu pohon lama ya, pohon kuno yang menjadi ikon untuk dusun ini paling tidak ya. Memang di desa Ngijo ada banyak tempat yang banyak dusun yang namanya menggunakan nama-nama pohon. Salah satu diantaranya Leses ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat di mana kita melakukan kegiatan ini jadi mengingatkan saya pada tokoh yang disebut-sebut di dalam Pararaton, yaitu Kebo Hijau gitu. Dan kita berada di kandang kebo ya. Dan moga-moga kita tidak bersama-sama sedang kumpul kebo di sini gitu ya. Ya, jadi tempat ini jadi menarik ya karena bangunannya diambil dari kandang kebo, satu bangunan lama yang konon yang sangat khas. Kandang kebo yang sangat khas itu adalah kandang kebo milik orang-orang Kalang ya. Kandang kebonya wong Kalang ya. Jadi masyarakat yang tinggal di tepian hutan. Mulai tahun 70 80 kandang-kandang kebo ini banyak diborong oleh teman-teman di Bali gitu ya, bahkan ada yang dijadikan sebagai dibuat cottage dan sebagainya. Itu sehingga sulit untuk mencari unsur-unsur bangunan yang terbuat dari kandang kebo. Kalau saya ingat tiang-tiangnya ini adalah khas untuk kandang kebo pada masa lalu ya. Jadi kebo pada masa lalu ini merupakan bangunan yang dibuat ya berpanggung ya. Dan ini salah satu kegiatan peternakan yang banyak dilakukan oleh wong Kalang gitu ya. Dan kita sekarang berada di bangunan yang bekas kandang kebo gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua,
kegiatan ini ngiras-ngirus ya, ngiras pantes dalam rangka 800 tahun Singasari, sehingga kegiatan yang bertema 800 tahun Singasari itu bisa diselenggarakan oleh siapa saja, baik pemerintah atau non pemerintah. Saya justru melansir helat 800 tahun Singasari itu di warung mesem di Tumpang gitu ya, dalam acara Padang Bulan, dan kali ini kita menyelenggarakan di warung lagi, yaitu di Mari Sukakoi gitu ya, dari dalam rangka 800 tahun Singasari. Adapun judul kegiatan pada malam hari ini teman-teman penyelenggara yang membuat judulnya adalah Dari Berandalan Menuju Singgasana Jawa. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba taat pada judul mencoba taat pada judul dan menangkap kira-kira mau kemana, mau dibawa kemana judul ini. Baik, saya kira kita bisa langsung saja, tapi tadi juga ada pesan dari Mas Tato ya. Jadi malam hari ini saya memang akan banyak melakukan explore perihal judul ini, karena siapa yang dimaksud, tokoh yang dimaksud dari Berandalan Menuju Singgasana itu adalah Ken Angrok itu ya. Dan sumber data yang menurut saya paling rinci memberitakan tentang Angrok itu adalah kitab Gancaran Pararaton. Jadi kata gancaran ini digunakan untuk menyebut salah satu bentuk susastra. Jadi ada susastra itu yang berbentuk puisi, yang pada masa lampau di awal perpuisian di Nusantara, di Jawa ini berbentuk kakawin. Lalu muncul susastra dalam bentuk puisi yang lain, itu adalah kidung dan seterusnya, nanti ada mocopat dan seterusnya ya. Nah, di samping susastra yang berbentuk kakawin, berbentuk puisi, ada yang berbentuk prosa, yang istilah kunonya adalah gancaran. Jadi Pararaton itu salah satu susastra pada masa lampau yang berbentuk gancaran. Oleh karena itu saya menggunakan istilah kitab gancaran atau susastra gancaran Pararaton. Jadi mengapa saya menggunakan Pararaton sebagai sumber data yang utama dalam menelaah tokoh yang digambarkan sebagai dengan kalimat Dari Berandalan Menuju ke Singgasana Jawa, karena kisah detail perihal yang sesuai dengan judul itu tergambar pada Pararaton. Pada susastra yang lain atau sumber data yang lain, kendati pun menyinggung tentang tokoh ini, yaitu Ken Angrok atau nama gelarnya yaitu Sri Ranggah Rajasa atau lengkapnya Sri Sanggah Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi, tetapi tidak banyak berkisah tentang perjalanan hidup dari Angrok. Pararaton adalah susastra yang membicarakan Angrok itu tuntas ya. Oleh karena itu saya menyebut Pararaton itu sebagai balada Angrok, khususnya pada bagian-bagian awal. Jadi bagian 1 itu merupakan bagian yang terpanjang dari Pararaton, berkisah tentang balada Angrok, balada ya. Nah, kita masih kenal kisah-kisah yang konon disebut dengan balada ya. Ada lagu juga dalam bentuk balada. Saya masih ingat ada beberapa pencipta lagu itu yang sering nulis balad ya, balada itu misalnya kayak Ulisika Rosadi, Iwan Fals, Frankie dan sebagainya, itu acap di syair lagunya itu tentang balada gitu ya. Nah, susastra Pararaton ini menceritakan Angrok itu sebagai suatu balada, bukan hanya ketika lahir bayi dan kemudian besar dan seterusnya sampai meninggal yang dinamai dengan Ken Angrok, tetapi Pararaton justru di awal itu mengkisahkan tokoh ini sebelum lahir ke dunia.
sebagai tokoh yang bernama Angrok. Memang berita atau kisah sebelum tokoh ini lahir ke dunia dengan nama Ken Angrok itu diberitakan tidak terlampau panjang, hanya dalam satu alinea satu alinea, tapi alinea cukup panjang itu di bagian awal itu yang mengkisahkan tentang bagaimana tokoh ini sebelum lahir di timur Gunung Kawi, ya. Jadi Angrok itu di Pararaton disebut-sebut sebagai lahir di timur Gunung Kawi. Sebutan timur Gunung Kawi ini berkali-kali muncul di dalam Pararaton, ya, untuk menyebut suatu area di timur Gunung Kawi. Sebutan timur Gunung Kawi saya jadi teringat pada apa yang disebut di dalam prasasti Ukir Negara, ya, atau ada juga yang menyebut prasasti Pamotoh itu Pak ayahnya Rakehino itu Pak siapa namanya, Pak Suwardono menyebutnya prasasti Pamotoh. Tapi kurang serak betul saya sebutan prasasti Pamotoh. Kalau mau menyebut saya lebih senang menyebut prasasti itu selain Ukir Negara malah prasasti Marinci gitu ya, karena Marinci merupakan tempat yang sangat penting ya, itu ya enggak apa-apa. Nah, jadi prasasti Ukir Negara yang ditulis pada masa akhir Kadiri ini justru konteks-konteks kehidupan Angrok ini di era-era yang kurang lebih di era-era ini ya, karena prasasti Ukir Negara ya. Ukir Negara itu adalah nama, saya tidak tahu ya apakah desa atau dusun, kayaknya desa itu. Nama desa yang ada di lereng sebelah barat dari Gunung Kawi ya. Jadi lereng barat bukan lereng timur. Dekat dengan situs yang penting dan sekaligus juga perkebunan ya, perkebunan teh, yaitu Sirah Kencong. Jadi masuk wilayah Blitar. Jadi kalau menuju ke arah Ukir Negara itu ya dari Belingi ke arah utara sampai Semen gitu ya, sampai Semen, kemudian ke arah timur ke arah perkebunan, ke perkebunan teh, itu masuk wilayah perkebunan Bantaran. Jadi perusahaan besarnya dulu Bantaran gitu ya. Nah, di dekat Sirah Kencong itu ada desa yang bernama Ukir Negara. Nah, prasasti Ukir Negara itu ditemukan di situ ya, di Ukir Negara, di desa Ukir Negara, karena itu sebutannya prasasti Ukir Negara itu baru ditemukan pada tahun 70-an ya. Dan ini merupakan prasasti yang penting, bukan penting untuk Blitar malahan, tapi justru penting untuk Malang, karena isi prasasti ini justru banyak memberitakan tempat-tempat yang ada di wilayah Malang, mulai dari das metro ya. Das metro itu mulai dari Toknya ya, dari mata airnya yaitu Marinci yang sekarang jadi Perinci itu, satu dusun di Gading Kulon, sampai di aliran metro sampai ke Panjen, sampai Palakan. Itu satu desa yang ada di wilayah sekitar Kepanjen. Kemudian juga memberitakan sejumlah tempat lagi di Das Berantas dan daerah antara Berantas dan Metro. Nah, jadi banyak memberitakan area-area di sekitar ini ya, pada akhir masa Kadiri, karena kalau kita lihat tahunnya itu sudah 1193. Berarti ini adalah di era-era ketika saya tidak tahu apakah ketika itu Angrok sudah lahir, atau kalau memang sudah lahir Angrok itu masih di usia-usia muda gitu ya, atau menjelang lahir ya, menjelang lahir. Jadi konteksnya di era-era itu ya, jadi era-era yang bersamaan dengan masa kecil Angrok itu. Nah, itu prasasti Ukir Negara. Nah, dalam prasasti Ukir Negara juga disebut tentang tempat yang dinamai Sakaridaning Kawi. Sakarida itu artinya timur, timur Gunung Kawi ya, timur Gunung Kawi. Nah, sebutan timur Gunung Kawi ini berkali-kali diberitakan di dalam Pararaton. Nah, Pararaton menamai kawasan di timur Gunung Kawi itu dengan Tumapel. Nah, jadi dalam konteks prasasti
Ukir Negara disebutkan bahwa di timur Gunung Kawi itu ada satu desa kecil yang bernama Desa Malang, ya, Desa Malang. Di mana Desa Malang kita belum bisa ngefikskan, tapi feeling saya itu ada di satu tempat yang sekarang dinamai dengan Malang Kota Lama, ya, ya. Tempat itu, Desa Malang, lokasinya pada waktu itu di tepian hutan. Jadi desa di tepi hutan yang hutannya banyak binatang buruannya. Jadi banyak binatang buruannya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa ada hutan yang cukup lebat, yang banyak binatangnya. Ya, biasanya tempat yang banyak binatangnya ini adalah tempat yang cukup memiliki sumber air. Nah, Malang yang sekarang pas di pusat kota, ini memang area hutan, ya. Bahkan apa yang sekarang menjadi jalan poros di Malang, ada poros sambungan itu mulai dari koridor Celaket kemudian nyambung koridor Kayu Tangan. Ini pun menurut para raton ini merupakan areal hutan yang disebut dengan hutan Patang Tangan, ya. Dan desa di tepian hutan Patang Tangan itu ada desa kecil, yaitu Desa Talun, yang juga disebut-sebut di dalam prasasti Ukir Negara. Itu Talun sebagai tempat Citraleka, tempat penulis prasasti Ukir Negara itu tinggalnya di Talun. Jadi di Talun ini sejak dulu sudah ada orang yang melek huruf gitu ya. Sudah ada careknya, careknya. Penulis ya, penulis prasasti Citraleka. Kalau Citralekanya sekarang di Sengkaling gitu ya. Ya itu Citraleka yang menulis prasasti Ukir Negara itu tinggalnya di Talun. Jadi nama Talun itu artinya kebun baru ya, kebun baru yang ada di tepi hutan. Jadi ini kebun yang dibuat dari alas tetelan, ya. Jadi netel, netel sebagian hutan Patang Tangan itu. Ada kemungkinan hutannya membentang sampai ke arah selatan, yang sekarang menjadi wilayah alun-alun itu ya, dan terus ke arah selatan lagi. Kalaupun ada desa-desa, itu adalah desa-desa di sekeliling hutan. Ada Talun, ini salah satu desa di sekeliling hutan, ini desa lama. Kemudian juga di prasasti prasasti Ukir Negara juga menyebut Kasin, ya. Nah ini juga di Salama ya, yang sejaman dengan Talun. Kemudian Malang, ya. Ini nampaknya kalau ada di timur ya, di timur hutan, yaitu di Malang Kota Lama, ya. Karena itu gunung yang bisa dilihat dari Kota Lama di sebelah timurnya itu, yaitu Gunung Buring, itu sampai tahun 1811 namanya masih Gunung Malang, ya. Jadi memang acap kali nama gunung itu diguna apa? Sebutan. Ya, sebutan untuk gunung ini berdasarkan siapa yang melihat gunung itu. Pawitra itu adalah desa yang ada di utara Penanggungan. Karena itu bagi masyarakat di Pawitra di utara Penanggungan, menamai Gunung Penanggungan itu Gunung Pawitra. Tapi masyarakat di selatan Penanggungan, ada desa Penanggungan, itu menamai gunung itu dengan Gunung Penanggungan. Nah, jadi gunung itu semula itu dinamai Gunung Malang. Itu menurut masyarakat desa Malang yang ada di sebelah barat Gunung Malang itu. Nah, sekarang atau dalam perkembangan berikutnya namanya dilihat dari desa yang ada di selatan gunung, yaitu Desa Buring. Karena itu sebutannya jadi Gunung Buring. Nah ini mirip lah dengan Penanggungan ya. Mula-mula Pawitra kemudian dikenal dengan Penanggungan. Dilihat dari di mana posisi pengamatnya. Nah kemudian ada di selatan lagi ada Gadanan, itu yang jadi Gadang. Kemudian juga Desa Tua, tapi tidak disebut di dalam prasasti ini, tapi di dalam prasasti lain, yaitu prasasti Sukun itu ya, Desa Sukun. Itu juga dari masa Kadiri sudah ditetapkan sebagai perdikan. Ke selatan lagi lebih tua, desa lebih tua yang sudah ditetapkan perdikan itu adalah Kubu-Kubu yang sekarang menjadi Kebon Agung dan Kebon Sari. dari kata Kubu Kubwan itu kebon, makanya di situ ada dua desa, satu kelurahan,
satu di Kabupaten Malang, satu di Kota Malang yang masih mempunyai unsur nama kebun. Satu Kebun Agung, satu Kebun Sari. Nah ini desa-desa ini adalah desa-desa di tepian hutan itu ya.